Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Husna Arisandi, NIM 130404191300046. Akan menyampaikan tutorial mengakses salah satu e-jurnal yaitu Cambridge Core. Tujuan dari pengaksesan dan melakukan penelusuran di portal e-jurnal adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna. Selanjutnya, untuk mengakses e-jurnal Cambridge Core, kita dapat menggunakan akun SSO Undip yang dimiliki setiap mahasiswa. Pada tampilan awal SSO Undip terdapat menu e-jurnal Undip. Lalu klik menu tersebut dan akan muncul beberapa pilihan portal e-jurnal. Nah, lalu kita pilih Cambridge Core, kita klik. Lalu akan muncul tampilan awal portal jurnal Cambridge Core. Pada tampilan awal, kita dapat menemukan beberapa contoh fitur seperti search box dan browse by subject. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai tipe kebutuhan informasi. Terdapat 3 tipe kebutuhan informasi yaitu fin, chin, min. Tipe kebutuhan informasi dengan cara fin tidak dapat digunakan dalam jurnal Cambridge Core karena fin menggunakan cara advanced search, sedangkan pada Cambridge Core hanya fokus pada basic search. Selanjutnya kita beralih ke CHIN atau Consensus Topical Information Need. Pada tipe kebutuhan ini, seseorang sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan informasinya, tapi dia masih cenderung ingin mencari yang lain dan ingin mengeksplor hal yang lain, sehingga hasil pencariannya masih beragam. Penerapan CHIN dapat dilakukan menggunakan basic search. Selanjutnya, tipe kebutuhan yang ketiga yaitu MIN atau Model Topical Information Need. MIN digunakan saat menjelajahi topik yang belum diketahui. MIN mengeksplorasi informasi terlalu luas dan tidak secara langsung menunjukkan informasi yang akurat dan relevan. Penerapan MIN dilakukan menggunakan cara browsing. Pada jurnal Cambridge Core, penerapan MIN yaitu dengan cara browse by subject. Kita klik browse by subject. Karena seseorang belum mengetahui banyak informasi mengenai informasi yang ia cari, maka ia akan melakukan pencarian menggunakan subjek. Nah, di sini akan muncul banyak sekali subjek, browse subject. Contohnya kita ambil computer science. Setelah kita klik computer science, akan muncul beberapa hasil temuan. Nah, di sini kita bisa memilih apa yang ingin kita cari. Kita ambil contoh mengambil desain sains. Nah, inilah hasil dari penemuan atau hasil dari temuan informasi. Dan kita harus menyeleksi kembali agar bisa mendapatkan kebutuhan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga pencarian informasi menggunakan MIN akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan fin dan CHIN. Kita kembali ke menu awal. Dalam upaya penelusuran, kita harus memperhatikan recall dan precision. Recall merupakan seluruh informasi yang dimunculkan oleh sistem TBI yang dianggap benar oleh mesin atau search engine. Sedangkan precision merupakan seluruh informasi yang dimunculkan oleh sistem TBI yang dianggap benar oleh user. Recall dan precision harus diperhatikan agar pengguna dapat menelusur informasi secara efektif dan efisien. Recall memiliki kelebihan yaitu user dapat mengeksplorasi lebih banyak dari hasil informasi yang ditampilkan. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang banyak untuk menelusuri informasi.
Sedangkan precision memiliki kelebihan, yaitu dapat menghemat waktu dan menemukan informasi sesuai dengan yang diinginkan. Kekurangannya, jika terlalu rinci merumuskan keyword atau query, maka bisa saja memunculkan hasil nol. Penerapan pada portal jurnal Cambridge Core yaitu akan lebih menghasilkan sebuah recall karena Cambridge Core menggunakan metode basic search. Untuk lebih memaksimalkan recall dan precision, kita dapat melakukan optimalisasi pada search box. Optimalisasi ini bertujuan agar result dari keyword akan terpanggil lebih spesifik. Untuk melakukan optimalisasi pada search box, kita dapat menggunakan tanda kutip pada keyword kita. Contohnya kita mengetikkan information with recall tanpa tanda petik. Di sini kita dapat melihat berapa hasil yang akan muncul dari pencarian tanpa tanda kutip. Di sini tertulis 107.633. Kita kembali ke home lagi. Kita akan mencoba untuk mengoptimalisasi bagian search box. Kita akan menggunakan tanda kutip dalam memasukkan keyword. Setelah kita memberikan tanda kutip pada keyword yang kita masukkan, hasil temuan dari kata kunci tersebut adalah 340. Jadi, penggunaan tanda petik ini akan membaca bahwa information recall merupakan satu kesatuan, sehingga recall yang akan dimunculkan lebih sedikit. Pada jurnal Cambridge Core hanya terdapat fasilitas penelusuran berupa basic search, yang digunakan dengan mengetikkan satu keyword dengan hasil yang luas. Cambridge Core tidak menyediakan fasilitas penelusuran advanced search. Pada jurnal ini, basic search digunakan dengan kita mengetikkan keyword yang kita miliki pada search box. Di sini keywordnya adalah information. Kemudian setelah itu kita dapat mencentang ada tulisan only search content I have access to. Kita klik cari. Dan kita juga dapat memilih atau memberikan centang pada only show open access. Jadi di sini dapat menekan recall dan kita dapat mengakses konten mana yang bisa kita akses. Jadi penelusurannya hanya memunculkan konten-konten yang dapat kita akses saja. Setelah menjelaskan cara penggunaan fitur search, lalu masuk pada desain pola pencarian. Untuk melakukan penelusuran informasi yang berada di Cambridge Core, pertama kali kita harus menentukan keyword atau query. Keyword ini dapat didapatkan dari brainstorm usernya sendiri atau bertanya kepada teman maupun pustakawan. Keyword atau query dapat dikembangkan melalui tajuk subjek dan thesaurus. Dalam melakukan proses pencarian informasi tersebut, terdapat suatu fasilitas atau dapat disebut dengan desain pola pencarian informasi. Sedangkan desain pola pencarian yang berada di Cambridge Core ini terdapat beberapa macam, yaitu autocomplete, autosuggest, disperse, assisted navigation, pagination, dan actionable result. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu autocomplete dan autosuggest, merupakan fitur yang memberikan rekomendasi secara otomatis ketika user mengetikkan keyword pada search box. Contohnya kita mengetikkan information. Maka di sini akan muncul beberapa rekomendasi atau saran, yaitu seperti Legal Information Management, International Journal of Legal Information, dan yang lain-lain. Ini yang dinamakan fitur autocomplete dan autosuggest. Fitur ini bermanfaat sebagai
sebagai referensi ketika kita masih asing atau ragu dengan keyword yang kita masukkan. Selanjutnya adalah Best First, adalah salah satu fasilitas yang menunjang dalam pencarian informasi. Best First ini merupakan cara sistem PBI yang secara otomatis menyajikan hasil yang relevan dengan query yang dimasukkan dan mengurutkannya berdasarkan hasil terbaik menurut portal yang digunakan. Penerapan Best First di Cambridge Core ini ketika kita mencari information, terdapat beberapa hasil teratas yang diurutkan berdasarkan hasil terbaik menurut jurnal yang digunakan. Saat kita mencari keyword information, hasil teratas adalah sebuah chapter yang ditulis oleh Serge Christophe Combe yang berasal dari Paris. Selanjutnya yaitu fitur Pasted Navigation, merupakan salah satu pola pencarian yang mempermudah PBI dan membantu menspesifikasikan keyword yang kita punya. Contohnya yaitu ketika kita mengetikkan information, pada search box akan muncul semua pencarian yang berkaitan dengan query information, yaitu sebanyak 104.947. Nah, untuk menspesifikasikan dan mempermudah pencarian, kita dapat menggunakan filter-filter yang ada di sebelah kiri. Kita ambil contoh menggunakan content type article. Maka hasil yang akan muncul nanti hanya informasi yang berbentuk artikel saja. Nah, kita juga dapat mengkombinasikan dengan filter lain. Kita ambil contoh filter by subject. Kita ambil contoh computer science. Maka hasil yang akan muncul adalah hasil yang disajikan dalam bentuk artikel dan berkaitan dengan computer science, seperti Information Generation Daring Design, Information Importance, and Design Report. Selain itu, kita dapat mengkombinasikan dengan filter lain seperti author, subject, text, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang pagination. Pagination adalah fitur untuk mengatur tampilan halaman pada portal jurnal. Dalam portal Cambridge Core, penerapan pengaturan halaman ini dapat dilihat dari masing-masing hasil penelusuran. Misalnya dalam Information Generation Daring Design, kita dapat melihat abstraknya atau tidak. Lalu kita klik. Nah, kita juga dapat melihat referensinya, kita dapat juga menyembunyikannya jika terkesan sangat ramai. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu actionable result. Actionable result adalah langkah terakhir dari proses penelusuran. Ketika suatu informasi didapatkan, maka pengguna akan melakukan tindakan selanjutnya yang contohnya yaitu pada artikel Information Generation Daring Design, Information Importance and Design Report, kita dapat melakukan langkah yang akan kita pilih. Kita dapat mendownload, dapat melihat melalui HTML, send to Kindle, send to Google Drive, atau send to Dropbox. Kita ambil contoh, kita akan mendownload PDF artikel tersebut. Nah, ini adalah tampilan artikel yang kita pilih. Jika sesuai dengan kebutuhan kita dapat mendownload artikel tersebut. Nah, selesai sudah proses penelusuran informasi melalui portal e-journal Cambridge Core. Kesimpulannya adalah pada jurnal Cambridge Core terdapat beberapa fitur yang dapat membantu penelusuran informasi. Namun, tidak semua fitur pencarian informasi dapat digunakan pada jurnal ini. Selain itu,
Jurnal Cambridge sendiri tidak menyediakan fitur Advanced Search sehingga kurang cocok untuk seseorang dengan tipe kebutuhan informasi clean atau verificative information need. Sekian video tutorial penelusuran informasi menggunakan portal e-jurnal Cambridge Core dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.